Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, sebelum kita melakukan pembahasan soal, kita awal dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita ke pembahasan soal berikutnya, soal kompetisi sains madrasah secara online tahap 2 ya. Kita mulai ke soal yang ada di sini. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kelompok hewan invertebrata adalah, nah, invertebrata ini apa teman-teman? Invertebrata adalah hewan tak bertulang belakang. Ya. Jadi lawan dari invertebrata adalah vertebrata. Tulisannya agak cepat ya. Jadi kalau invertebrata itu hewan tak bertulang belakang. Nah, sedangkan kebalikannya vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Nah, soalnya ini tentang invertebrata. Mana yang termasuk ke dalam kelompok hewan invertebrata atau yang tak bertulang belakang? Yang A kita cek. Amuba, siput, udang, ikan. Jelas ikan ini bertulang belakang, maka tidak masuk. Yang B kecoa, ikan, ubur-ubur, ikan lagi disebutkan, maka tidak masuk. Yang C berudu, jangkrik, laba-laba dan ikan lagi masuk. Nah, berarti kemungkinan besar jawabannya adalah yang D teman-teman. Cacing, lobster, bintang laut dan siput. Nah, kalau lobster, siput ini dia termasuk hewan yang memiliki cangkang luar. Lanjut ke soal berikutnya. Denaya menuangkan air di sebuah bejana kaca dan kemudian meletakkan bejana kaca ke dalam freezer kulkas. Nah, itu ada gambar bejana, ada gambar airnya, kemudian gambar yang sebelah kanan adalah levelnya. Ketika bejana ini dimasukkan ke dalam kulkas, maka levelnya ada di nomor berapa? Sedangkan level awal itu adalah di X. Nah, soal ini teman-teman menjelaskan tentang anomali air. Anomali air itu bagaimana? Jadi keanehan air, anomali itu keanehan air di suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Jadi ini salah satu sifat air ya, yang khusus. Nah, teman-teman, jadi teman-teman bisa melakukan percobaan di rumah atau yang sering buat es batu. Biasanya kalau kita membuat es batu kan kita masukkan air ke dalam plastik ya, kemudian kita ikat ya, seperti ini misalkan. Ini isinya air. Nah, setelah kita taruh dalam freezer, nanti kalau sudah membeku, biasanya teman-teman nanti akan plastiknya menggembung lebih besar. Seperti ini. Ya enggak? Coba teman-teman ya, lakukan di rumah buat es batu. Nanti ketika dimasukkan ke plastik, besarnya atau volumenya seperti ini. Namun ketika dia membeku, dia jadi lebih besar. Nah, berarti kalau bejana ini yang berisi air didinginkan, berarti dia akan naik apa turun? Tentunya akan naik. Maka nanti bejana air atau airnya berada dalam level 3. Jadi naik seperti ini teman-teman. Lah, kalau mencair bagaimana? Kalau mencair nanti dia akan kembali ke level ini yang X ya. Jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya, sebuah botol berisi air dengan keran penahan air ditempatkan di atas wadah seperti gambar di bawah ini. Jika keran dibuka, maka gambar yang benar adalah, jadi ini ada botol, kemudian ini ada kerannya, dia di bawah sini ada air. Nah, kalau keran dibuka, apa yang terjadi? Apakah A, B, C atau D? Nah, jawaban yang benar adalah yang D, yang C, yang C. Mengapa yang C? Karena ketika keran dibuka, ya, air ya sebelah sini tekanannya masih bisa menahan. Ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita mempunyai botol, ya, kemudian botol itu kita tuangkan ke mangkok, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini model seperti ini digunakan untuk tempat
minum ayam ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah punya tempat minum ayam lah, prinsipnya seperti ini. Jadi ketika ini berkurang, ini air yang di sini akan turun keluar. Next. Nah, masih ingat dengan soal yang ini kan? Ini sebuah percobaan. Jadi 2 botol toples kaca diisi mentimun, ya. Kemudian botol yang satu diisi air plus cuka. Kemudian botol yang kedua diisi air saja, lalu didiamkan selama 1 minggu. Nah, hasilnya untuk botol yang dicampur air dan cuka tetap awet. Sedangkan botol yang hanya diisi air, timunnya membusuk teman-teman. Jadi ingat nggak kalau ini untuk membuat apa biasanya ibu-ibu kita? Biasanya prinsip ini digunakan untuk membuat cuka teman-teman tetap awet. Jadi pernyataan yang sesuai percobaan di atas tentunya adalah bahwa proses pemberian cuka dalam toples berisi air tersebut untuk menghentikan proses pertumbuhan bakteri. Ya, paham? Ini insya Allah mudah sekali. Lanjut ke soal berikutnya. Banjir dapat disebabkan oleh pendangkalan sungai, penebangan hutan tanpa reboisasi, dan kurangnya daerah resapan. Pilihlah 2 upaya bijak yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir. Nah teman-teman, perhatikan huruf yang di bold atau dicetak tebal adalah upaya bijak, ya. Jadi ini akan menentukan jawabannya. Kira-kira yang A, B, C atau D? Yang A, mengubah lahan parkir menjadi taman kota dan membangun kan blok. Yang B, mengubah satu lahan kosong menjadi waduk dan membuat sungai buatan. Yang C, membuat biopori dan mengganti jalan perumahan beraspal menjadi kan blok. Yang D, membuat sumur di mana-mana dan membangun waduk. Nah, kalau yang A dan B jelas itu bukan upaya bijak ya teman-teman. Karena kalau lahan parkir berkurang, nanti mau diparkir di mana kendaraannya? Kemudian kalau membuat sumur di mana-mana, nanti banyak sumur dong. Jadi orang-orang yang ingin beraktivitas di tempat tersebut nanti terganggu kan? Berarti jawabannya antara B dan C. Yang B coba, mengubah satu lahan kosong menjadi waduk dan membuat sungai buatan. Nah, tentunya upaya ini yang B teman-teman, ini butuh waktu yang sangat lama sekali dan tentunya butuh biaya besar dan harus bernegosiasi dulu dengan pemilik tanah, ya. Dan biasanya negosiasi itu lama teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah membuat biopori. Biopori ini apa sih? Biopori adalah lubang-lubang kecil, ya, lubang-lubang kecil yang digunakan untuk tempat resapan air. Nah, dan untuk membuat biopori ini teman-teman gak butuh tempat yang luas, ya. Biasanya kita temukan di taman-taman atau di taman rumah sakit. Biasanya ada bioporinya. Kemudian diganti dengan kan blok. Kan blok ini itu loh teman-teman, paving. Tahu paving kan? Jadi paving itu seperti bata tapi digunakan untuk jalan. Nah, kalau paving teman-teman, mengapa kok dia bisa digunakan untuk mencegah banjir? Karena di paving ini teman-teman masih ada sela-sela yang bisa diresapi oleh air. Sedangkan kalau jalan aspal, kemudian jalan beton, itu tidak bisa diresapi oleh air, ya. Sampai sini paham? Oke, next. Berikutnya, perhatikan gambar dan tabel di bawah ini. Ada ciri hewan 1, 2, 3, dan 4. Manakah ciri yang tepat untuk keempat hewan tersebut? Nah, kita lihat teman-teman, ya. Rangka yang membentuk tubuh yang meruncing. Kira-kira dari keempat hewan ini menunjukkan rangka yang runcing nggak? Kalau teman-teman masih ragu, beri tanda tanya. Yang 2, mampu hidup baik di darat maupun di air. Anjing laut mampu hidup di air dengan baik? Tidak, karena anjing laut ketika di air dia hanya untuk mencari makan. Dia bisa berenang di sana, tapi dia tidak bisa hidup dengan baik di air. Dia lebih besar menghabiskan waktunya adalah di darat. Nah, berikutnya penyu. Penyu apakah mampu hidup baik di darat maupun di air? Nah, penyu ini dia ke darat hanya untuk bertelur saja teman-teman. Jadi sebagian besar hidupnya penyu menghabiskan waktunya di air atau di laut. Nah,
lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini walaupun dia bernafas menggunakan paru-paru teman-teman, tapi dia tetap menghabiskan hidupnya sebagian besar di air. Nah, kalau penguin ini sama dengan anjing laut. Dia memang bisa berenang, tetapi dia menghabiskan kebanyakan hidupnya di darat, bukan di air. Jadi dia lebih baiknya hidupnya di darat, bukan di air. Berarti yang ini salah. Yang 3, alat gerak termodifikasi seperti sirip. Kalau ini sepertinya cocok ya. Nih, apa namanya? Kakinya seperti sirip untuk berenang, tangannya juga, penyu pun seperti itu, lumba-lumba iya, penguin iya. Berarti kemungkinan yang ini iya. Yang keempat, insang untuk menangkap oksigen terlalu dalam air. Nah, yang kalau ini salah karena ketiga hewan ini ya bernapas menggunakan paru-paru. Berarti jawabannya 3 saja. Apakah 3 saja? Tidak ya. Ternyata kalau dipikir-pikir yang nomor 1 betul, rangka yang membentuk tubuh yang meruncing ya. Lihat tubuhnya ya. Meruncing bukan? Meruncing. Nah, fungsinya untuk apa tubuh meruncing seperti ini? Memudahkan dalam berenang. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah kombinasi hewan yang tepat dengan organ pernafasan yang dimilikinya? Jadi kita harus cari ya satu persatu. Insang, kepiting betul, kakak tua paru-paru betul, buaya kulit ini salah, berarti yang A salah. Yang B, udang, insang betul, kelinci paru-paru betul, kadal kulit ini juga salah, kecoa trakea betul, ini betul. Yang C, mujair dengan insang, duyung, tahu duyung kan? Duyung itu sejenis hampir sama dengan anjing laut ya. Dia bernafas dengan paru-paru. Kemudian cacing tanah dengan kulit betul, trakea belalang. Kemungkinan jawabannya yang C. Tapi kita lihat yang D, ikan gelodok dengan insang, hiu paru-paru salah, hiu bernafas dengan insang. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Nah, berikutnya sebenarnya ini bisa langsung dijawab ya teman-teman. Jadi waktu inkubasi atau waktu penetasan dari dari telur menjadi anak ayam, untuk ayam adalah 21 hari. Ini cukup dihafal ya. Kalau manusia 9 bulan. Ke soal berikutnya, dalam laboratorium sekolah terdapat sekelompok hewan yang diawetkan, antara lain belalang, ubur-ubur, burung, cacing tanah, ikan gurita. Nah, yang memiliki sistem pencernaan yang lengkap adalah, nah teman-teman, hewan yang memiliki pencernaan yang lengkap tentunya adalah dia yang memiliki rangka, ya. Nah, belalang ini punya rangka tidak? Ya, dia punya rangka luar. Ubur-ubur, dia tidak punya rangka. Burung, dia punya rangka dalam atau disebut dengan hewan vertebrata. Cacing tanah, dia juga tidak mempunyai rangka. Ikan, dia punya rangka. Gurita tidak. Jadi yang bukan adalah ubur-ubur dan gurita. Ya, berarti jawabannya kemungkinan besar adalah belalang, burung, cacing tanah, ikan. Ya, cacing tanah ini dia memiliki pencernaan yang lengkap. Ya, berarti 1, 3, 4, 5. Ada tidak? 1, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah yang B, teman-teman.